Persaingan mendapatkan bek Chelsea, Trevoh Chalobah, semakin memanas. Klub Serie A, Como, dikabarkan telah mengajukan penawaran baru kepada Chelsea. Menurut laporan terbaru, tawaran tersebut bernilai 25 juta euro ditambah bonus 5 juta euro, sehingga total paket transfernya bisa mencapai 30 juta euro, atau sekitar 570 miliar rupiah. Namun, Como masih harus bersaing dengan Inter Milan yang sejak beberapa pekan terakhir juga terus memantau situasi sang pemain. Ketertarikan Como bukan tanpa alasan. Chalobah dinilai sebagai bek tengah yang memiliki kualitas lengkap. Selain kuat dalam duel udara dan tackle, pemain berusia 26 tahun itu juga nyaman membangun serangan dari lini belakang. Musim lalu bersama Chelsea, Chalobah tampil dalam lebih dari 30 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan 2 gol, serta menjadi salah satu bek dengan akurasi umpan di atas 90%. Fleksibilitasnya yang mampu bermain sebagai bek kanan maupun gelandang bertahan membuat nilainya semakin tinggi di mata klub-klub peminat. Bagi Chelsea, melepas Chalobah juga menjadi bagian dari strategi menyeimbangkan skuad sekaligus membuka ruang bagi pemain baru. Sementara bagi Como, mendatangkan pemain dengan pengalaman di Premier League akan menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas tim dan bersaing di papan atas Serie A. Kini semua kembali pada keputusan Chelsea. Apakah mereka akan menerima tawaran terbaru dari Como, atau justru menunggu proposal yang lebih menguntungkan dari Inter Milan? Kabar besar datang dari timnas Italia. Andrea Pirlo telah mencapai kesepakatan verbal untuk menjadi pelatih baru Gli Azzurri hingga tahun 2030. Pengumuman resmi dari Federasi Sepak Bola Italia dikabarkan tinggal menunggu waktu. Dalam proyek barunya ini, Pirlo juga akan membawa Roberto Baronio ke jajaran staf pelatih, sementara Paolo Maldini dan Leonardo disebut ikut berperan dalam mempercepat proses penunjukan tersebut. Penunjukan Pirlo bukan tanpa alasan. Setelah Italia gagal memenuhi ekspektasi dalam beberapa turnamen besar, federasi ingin memulai era baru dengan sosok yang memahami filosofi sepak bola Italia. Sebagai pemain, Pirlo adalah legenda. Ia membawa Italia menjuarai Piala Dunia 2006, memenangkan 2 Liga Champions, 6 gelar Serie A, serta dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Pengalaman dan karismanya diyakini mampu membangun kembali identitas permainan Gli Azzurri. Meski karir kepelatihannya masih terbilang singkat, Pirlo sudah memiliki pengalaman menangani Juventus dan Sampdoria. Bersama Juventus pada musim 2020-2021, ia sukses mempersembahkan Coppa Italia dan Piala Super Italia, sekaligus mengakhiri musim di posisi 4 besar Serie A. Kini tantangan yang jauh lebih besar menantinya. Target utama Pirlo adalah mengembalikan Italia menjadi kekuatan elit Eropa, memastikan tiket ke turnamen besar berikutnya, dan membangun generasi baru yang mampu bersaing memperebutkan trofi internasional. Para tifosi tentu berharap legenda lapangan hijau itu kini mampu mengukir kesuksesan yang sama dari pinggir lapangan. Kabar mengejutkan datang dari Napoli. Agen Romelu Lukaku, Federico Pastorello, secara terbuka menegaskan bahwa kliennya tidak bisa menerima peran sebagai pemain pelapis. Dalam wawancara bersama Sky Sport Italia, Pastorello mengatakan, apakah Lukaku bisa menjadi cadangan di Napoli? Tentu saja tidak. Sulit menerima situasi seperti itu. Romelu adalah salah satu penyerang paling produktif di dunia dan sudah membuktikannya. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi mengenai masa depan sang bomber Belgia. Sikap tersebut sebenarnya cukup masuk akal jika melihat perjalanan karir Lukaku. Meski kini berusia 33 tahun, ia masih merasa mampu menjadi ujung tombak utama. Pada musim 2025-2026 bersama Napoli, Lukaku tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 22 gol dan 9 assist. Kontribusinya membawa Napoli bersaing di papan atas Serie A menjadi bukti bahwa naluri mencetak golnya belum memudar. Dengan statistik seperti itu, Lukaku merasa pantas mendapat kepercayaan sebagai starter, bukan sekadar opsi dari bangku cadangan. Rekam jejaknya bersama timnas Belgia pun berbicara banyak. Hingga pertengahan 2026, Lukaku telah mengoleksi lebih dari 130 penampilan dan mencetak lebih dari 90 gol, menjadikannya top skor sepanjang sejarah Belgia. Pengalaman, fisik, dan insting mencetak gol masih menjadi nilai jual utamanya. Kini keputusan ada di tangan Napoli. Apakah mereka akan tetap menjadikan Lukaku sebagai penyerang utama, atau justru membuka jalan bagi sang striker untuk mencari klub baru yang bisa menjamin satu hal yang paling ia inginkan, menjadi pilihan pertama di lini depan?
Real Madrid kembali mengguncang bursa transfer. Los Blancos dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi senilai 100 juta euro, atau sekitar 1,9 triliun rupiah, untuk memboyong wonderkid RB Leipzig, Yan Diomande. Namun, tawaran itu langsung ditolak karena Leipzig masih bersikeras mempertahankan valuasi di kisaran 130 juta euro. Meski begitu, negosiasi masih terus berjalan dan Madrid disebut serius ingin memenangkan persaingan dari PSG dan Liverpool. Lalu, kenapa Real Madrid berani menggelontorkan dana sebesar itu? Jawabannya ada pada potensi luar biasa sang pemain. Di usia baru 19 tahun, Diomande mampu bermain di kedua sisi sayap, memiliki kecepatan eksplosif, kemampuan menggiring bola 1-lawan-1 yang sangat baik, serta penyelesaian akhir yang terus berkembang. Madrid melihatnya sebagai investasi jangka panjang sekaligus regenerasi lini depan. Penampilannya di Bundesliga dan Piala Dunia 2026 membuat banyak pemandu bakat menilai Diomande sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Statistiknya pun sangat mengesankan. Bersama RB Leipzig musim lalu, Diomande mencatat 36 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan 13 gol dan 10 assist. Di Bundesliga saja, ia menyumbang 12 gol dan 8 assist dengan rating rata-rata yang sangat tinggi untuk pemain seusianya. Sementara bersama timnas Pantai Gading, ia telah mengoleksi 9 penampilan dan 3 gol. Serta tampil memikat di Piala Dunia 2026 lewat kreativitas dan kemampuan dribblenya yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda paling bersinar di turnamen tersebut. Jika Madrid akhirnya berhasil mengamankan tanda tangannya, bukan tidak mungkin mereka telah mendapatkan bintang besar berikutnya untuk memimpin era baru di Santiago Bernabeu. Chelsea kembali bergerak agresif di bursa transfer musim panas. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Maxence Lacroix dijadwalkan menjalani tes medis sebelum resmi bergabung dengan The Blues. Bek tengah asal Prancis itu telah menyepakati kontrak berdurasi 6 tahun, sementara Chelsea dan klubnya juga sudah mencapai kesepakatan transfer dengan nilai lebih dari 50 juta pound sterling, atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Nilai transfer lebih dari 50 juta pound sterling menunjukkan besarnya kepercayaan Chelsea terhadap Maxence Lacroix. Bek asal Prancis itu dinilai memiliki seluruh atribut yang dibutuhkan untuk memimpin lini pertahanan, mulai dari kecepatan, duel bertahan yang solid, hingga kemampuan membangun serangan dari belakang. Chelsea melihat Lacroix bukan sekadar rekrutan baru, melainkan fondasi utama pertahanan mereka untuk beberapa musim ke depan. Secara statistik, musim lalu menjadi salah satu musim terbaik Lacroix. Bersama klubnya, ia tampil dalam lebih dari 40 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan lebih dari 85% akurasi umpan, rata-rata sekitar 2 intercept dan lebih dari 4 sapuan per laga, serta menjadi salah satu bek dengan persentase duel bertahan terbaik di liganya. Penampilan konsisten tersebut juga membawanya kembali mendapat panggilan ke timnas Prancis di Piala Dunia, memperkuat statusnya sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa saat ini.